Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini dari kelas Pendidikan Ilmu Komputer A, Angkatan 2022, Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2206608. Saya di sini akan menjelaskan dan mendemokan pembuatan web puskesmas dengan menggunakan React dan Golang. Tugas web ini untuk memenuhi mata kuliah pemrograman internet. Hal yang perlu dipersiapkan, yang pertama ada database, yang kedua ada backend, dan yang ketiga ada frontend. Yang pertama itu ada database. Saya membuat database-nya itu dengan nama database, kemudian NIM, kemudian nama, kemudian UAS. Lalu di dalam database-nya ini terdiri dari satu tabel yang bernama pasien puskesmas, kemudian nama saya. Di dalam tabelnya tersebut terdiri dari 6 atribut. Yang pertama ada ID. ID ini merupakan primary key dan auto increment yang bertipe data integer. ID ini merupakan unik, jadi tidak ada yang sama. Lalu kemudian ada nama, tipe datanya itu teks, kemudian ada usia, tipe datanya integer, kemudian ada jenis kelamin, tipe datanya teks, kemudian ada alamat, tipe datanya teks, kemudian ada deskripsi, tipe datanya itu teks juga. Kemudian selanjutnya ada backend dan frontend. Di sini saya membuat folder keseluruhan dulu, kemudian yang di dalamnya itu ada folder backend dan ada frontend. Backend di sini yang berisi dua modul ini yang akan menunjang jalannya backend-nya. Kemudian ini ada satu file Golangnya yang akan dieksekusi. Kemudian di sini ada import. Import ini buat menghubungin akses data server dan database. Lalu kemudian ada function main. Function main ini di dalamnya itu ada function. Kemudian di sini ada yang dipanggil function main, yang di isinya itu ada function routers. Function routers ini isinya itu ada ini ini buat isinya itu ada hal pertama yang akan menyambungkan ke database. Jadi di dalam ini itu ada nama database-nya, database yang akan digunakannya. Kemudian ada device request ini buat menutup koneksi setelah dijalankan. Lalu kemudian ada login. Login ini mengeprint, memberikan keterangan ini yang ada di ini. Lalu kemudian ada Mux new router ini untuk membuat router dengan menggunakan Facebook gitu. Lalu kemudian ada slice pasien, get pasien, method get. Jadi ini tuh alamat buat mengecek gitu, itu buat mengecek bahwa datanya tuh ada enggak gitu, datanya itu masuk enggak gitu, sesuai dengan Axios get gitu. Kalau misalkan dicek di Axios dengan menggunakan metode get itu nanti menggunakan alamat ini gitu. Jadi nanti tuh terhubung ada enggak sih alamat di data di database-nya ada enggak gitu. Lalu kemudian ini get pasien ini tuh buat dipanggil ini ya, fungsinya itu di bawah. Kemudian itu metodenya itu get. Jadi memanggil data dari database ke front-end-nya kayak gitu. Lalu kemudian ada create pasien di sini buat membuat data pasien dengan menggunakan metode post. Jadi ketika nanti di front-end-nya itu kita memasukkan data, membuat data mungkin daftar gitu maksudnya. Nanti menggunakan metode post, jadi nge-post ke database-nya, jadi masuk ke database-nya kayak gitu. Lalu kemudian ada get pasien berdasarkan ID, jadi memanggil data pasien itu berdasarkan ID dengan menggunakan metode get lagi, karena mengambil ya semuanya. Nah, kemudian ada update pasien. Update pasien di sini tuh sama berdasarkan ID, jadi ketika nanti si ID tertentunya itu diupdate gitu, jadi bakal mengupdate ke database-nya juga. Kemudian ini menggunakan metodenya itu put kayak gitu. Lalu kemudian delete pasien di sini ini sama berdasarkan ID tertentu saja dengan menggunakan metodenya itu delete. Jadi ketika nanti dihapus gitu akan mendelete semua data berdasarkan ID tersebut. Lalu kemudian ini servernya di sini ada function get pasien. Function get pasien ini yang tadi dipanggil di routers ini tuh buat melihat data pasien secara keseluruhan gitu dengan menggunakan metode get. Ini tuh tadi tuh function get pasien tuh isinya itu yang ini ya, ini tuh ini ada header ini tuh untuk memberitahu bahwa respon yang dikirimkan itu bersifat JSON gitu. Lalu kemudian ada variabel pasien, lalu kemudian ada query-nya. Query-nya ini mengselect ID, nama, usia sesuai dengan yang di database dari tabel ini gitu, dari tabel ini yang ada di database-nya. Kemudian ada kondisi ketika dia error maka akan menampilkan pesan dan program tersebut tidak berhenti gitu, jadi tidak berjalan. Lalu kemudian ada deviate result clause. Jadi itu setelah selesai menggunakan query maka si koneksi tersebut
tutup gitu, jadi tidak berjalan. Maka kemudian ada for result next, ini mengambil baris dari hasil query di atas tadi. Kemudian ada pesan error juga ketika dia berhenti, maka dia itu error gitu, jadi menampilkan pesan. Kemudian di append yang menambah slice patients di ini, kemudian diambil lagi yang isinya itu query gitu, query yang di atas itu. Lalu kemudian ada create pasien di sini untuk membuat data pasien. Ini tuh sama ya kayak yang di atas, ini tuh buat memberitahu bahwa data tersebut JSON gitu. Kemudian ada di prepare ini untuk menyiapkan query-nya, insert intro. Ini tuh nama tabelnya, kemudian atributnya apa, usia jenis alamat deskriptif, kemudian value-nya itu masih kosong gitu. Jadi nanti kita yang isi. Lalu kemudian ketika dia error, maka akan menampilkan pesan dan program tersebut tidak dijalankan. Lalu kemudian ada util all itu buat membaca seluruh isi dari body-nya gitu. Kemudian ada ketika ini kondisi lagi, ketika dia error maka akan berhenti dan akan menampilkan pesan error. Kemudian ini membuat map, membuat peta baru dengan untuk menampung data gitu. Jadi membuat petanya itu kosong dulu. Kemudian ini menguraikan data JSON yang dimasukkan ke dalam variabel keyvalue ini, yang di dalamnya itu ada nama, usia, jenis kelamin, alamat, deskripsi. Lalu kemudian mengeksekusi pernyataan SQL. Lalu kemudian ada kondisi error. Ketika error dia akan berhenti dan akan menampilkan pesan error. Kalau misalkan dia ada si datanya itu, maka akan menampilkan keterangan your version was correct. Jadi nanti ketika dicek di Access kemudian dia datanya itu ada gitu, maka si datanya itu ketika datanya ada maka akan menampilkan keterangan ini gitu, ini pasien create. Jadi ketika datanya itu sudah masuk gitu, maksudnya tadi itu si datanya itu sudah masuk gitu ke dalam database-nya, maka akan menampilkan pasien was create seperti itu. Lalu kemudian melihat kemudian memanggil pasien berdasarkan ID gitu. Jadi ketika nanti kita dapat memanggil pasien itu berdasarkan ID tertentu saja. Ini tuh sama ya kayak yang atas, bahwa dia tuh buat memberitahu bahwa datanya itu bersifat JSON gitu. Kemudian ini ada max first itu untuk mengambil parameter ID dari si URL tersebut. Kemudian ada debit query. Debit query ini query-nya yang diambil dari database gitu. Ini tuh select ID, nama, usia, jenis kelamin, alamat, deskripsi dari tabelnya itu ini, dan yang dimana si ID-nya itu berapa sih gitu. Kemudian ada error. Ini ketika error maka akan melakukan desain dan program tersebut berhenti. Lalu kemudian result class ini tuh untuk menutup database ketika sudah dijalankan. Kemudian variabel pasien yang nanti dipanggil di result scan ini. Kemudian ketika dia error maka akan menghasilkan pesan error dan program tersebut berhenti gitu. Kemudian ini ada variabel pasien ini akan mengubah data ke format JSON dan memberikan kembali sebagai responnya yang disimpan di variabel pasien ini gitu. Terus ada update pasien. Update pasien ini buat memperbarui untuk mengupdate pasiennya berdasarkan ID tertentu yang function ini tuh yang tadi dipanggil di routers yang di atas. Isi functionnya itu ada ini. Nah kemudian ini maknanya sama ya kayak di atas. Lalu kemudian ada ini juga sama berdasarkan ID. Lalu kemudian ini di prepare juga sama untuk menyiapkan query-nya. Lalu update pasien ini merupakan tabelnya set nama apa, usianya apa, jenis kelaminnya apa, alamatnya apa, dan deskripsinya apa gitu update-nya. Lalu kemudian yang dimana si ID-nya itu berapa gitu. Kemudian ada kondisi error. Kondisi error juga sama maknanya, ketika dia error maka akan memberikan pesan error dan kemudian programnya berhenti. Kemudian IOTIL read all itu untuk membaca seluruh isi dari tadinya. Kemudian ini pesan error lagi sama yang maknanya. Kemudian ini membuat map untuk menampung datanya gitu. Kemudian ini Jason Marshall ini untuk membaca JSON yang disimpan di keyval gitu. Yang sini itu nama, usia, jenis kelamin, alamat, deskripsi. Lalu kemudian dieksekusi si SQL-nya. Lalu kemudian ada ketika dia error maka akan melakukan error. Kemudian ketika ini kalau misalkan si berhasil diupdate maka pasien with ID update gitu. Lalu kemudian ada delete. Delete di sini
sama ya, function delete ini tuh dipanggil tadi di row text atas, lalu kemudian ini ada ini tuh sama kayak fungsinya untuk memberitahu bahwa datanya whisper JSON. Lalu kemudian max pass-nya ini parameter ID dari alamatnya, kemudian di prepare-nya ini query-nya delete from tabel, hapus dari tabel ini, kemudian ID-nya itu berapa gitu. Kemudian ketika dia error maka akan menampilkan error, pesan error dan berhenti programnya. Lalu kemudian dieksekusi si ID-nya, kemudian ketika dia tidak error maka akan ditampilkan pasiennya itu pasien with ID delete gitu. Nanti ketika dicek juga di apa namanya alamat yang tadi di router di atas, maka ketika dia berhasil menghapus maka akan muncul gitu. Ini keterangan pasien with ID berapa delete ya. Lalu kemudian ada struktur struktur yang nama variabelnya itu pasien, yang isinya itu terdiri dari ID, nama, usia, jenis kelamin, alamat, dan deskripsi sesuai dengan database-nya. Lalu, nah ini function initDB yang tadi dipanggil di routers tadi, ini nama database yang dihubungkannya. Ketika dia error, maka akan muncul pesan error. Lalu kemudian ini function untuk mengakses server yang disediakan di golangnya gitu, yang ada di golangnya. Selanjutnya ada folder frontend. Di dalamnya itu ada modul, ada coding sama SRC. Ini tuh bawaan dari React-nya ya, folder React-nya. Lalu kemudian di sini saya pertama itu mengubah indeks HTML-nya, gambarnya sama title-nya. Lalu kemudian di sini di SRC saya membuat folder asset itu isinya itu untuk gambar-gambar, kemudian ada komponen, isinya itu ada about, footer, hero, navigation, sama pasien, sama service. Pasien itu buat nanti pendaftaran pasiennya. Kemudian selain itu ada folder routers, ini buat nge-routers gitu. Kemudian ada file-file yang bawaan dari dari React-nya. Yang pertama komponennya, yang pertama itu di komponen ini saya membuat navigation terlebih dahulu. Navigasi di sini terdiri dari ada nama, ada navbar brandnya, ada kemudian ada navigasinya itu ada apa aja, ada home, tentang, layanan, dan daftar. Kemudian ini tuh tentang di sini tuh about, kemudian layanan tuh service, dan kemudian kalau daftar itu pasien. Kemudian setelah nah di sini tuh ini tuh buat menghubungin ke routernya gitu. Jadi nanti di router berhubungan nge-link ini. Nah lalu kemudian selain navigation ada footer juga, membuat footer juga yang isinya itu cuman kayak create by ini gitu. Ini tuh mengeling pada Instagram, tetapi memakai teks dekorasi, jadi kayak enggak si namanya itu enggak kayak link gitu, jadi enggak ada garis bawah kayak gitu. Nah kemudian setelah footer membuat home terlebih dahulu yang namanya itu hero sama aja ya. Nah di sini tuh use effect dan use state ini tuh buat nanti ketika di home itu kan ada nama berjalan gitu. Jadi ini, nah jadi ada nama berjalan gitu. Jadi dibuatnya itu di home gitu, menggunakan use effect, use state. Use effect itu untuk menangani pemanggilan API-nya gitu. Kemudian kalau use state itu buat mengelola si function set-nya gitu, kayak gitu. Kemudian ini ada komponen hero-nya. Di sini tuh terdapat inisialisasi atau pendefinisian lognam, kayak gitu. Ini tuh buat mengatur si nama-namanya itu. Set untuk menyimpan data jumlah loop, kemudian menyimpan data apakah teks dihapus, kemudian ini teks yang ditampilkannya ya, menyimpan datanya gitu. Kemudian menyimpan data teks yang akan ditampilkan gitu. Kemudian ini juga delta ini menyimpan data deltanya gitu. Kemudian ini untuk menyimpan periodenya kayak gitu. Lalu kemudian ada use effect di sini untuk mengatur si animasi teksnya gitu. Ini tuh set interval untuk mengatur waktunya, titiknya. Kemudian pas clear interval untuk menghentikan waktunya dia tampil animasinya. Kemudian ini ada fungsi untuk mengatur si animasi teksnya itu. Kemudian cek apakah teks tersebut sudah selesai tampil atau belum gitu. Kemudian nanti dipanggil di return-nya. Kemudian setelah itu ada footer sama navigasi, agar si di dalam home itu navigasi dan footer itu ada aja gitu, jadi nggak hilang.
Lalu kemudian teksnya itu wait ya, kemudian berada di tengah juga. Nah, ini buat manggil CSS-nya ke CSS yang ini di sini. Lalu kemudian selain hero ada about di sini cuman pakai kayak pengenalan si puskesmas itu sendiri. Di sini saya webnya itu menggunakan puskesmas. Puskesmasnya itu aku menggunakan background maternity. Jadi menggunakan sesuai mencoba membuat puskesmas yang ada di daerah sendiri kayak gitu. Kemudian di sini ada bot ya. Bot ini tentang kalau di navigasinya. Nah, ini tuh cuman kayak isinya tuh menggunakan card, lalu kemudian ada salah satu itu apa namanya? Teks gitu, ada teksnya pengenalan si puskesmas ini. Lalu kemudian selain about ada juga service. Service ini berisi kegiatan-kegiatan yang berada di puskesmas itu sendiri. Terdiri dari 3 card foto ya, dan berisi penjelasannya ini pendefinisian importnya, lalu kemudian teksnya white gitu. Kemudian ini teksnya judulnya, kemudian ini judul kegiatan tersebut, kemudian ini ada penjelasannya sedikit. Itu SLC ini mengambil dari ini yang fotonya tulisannya gitu. Kemudian ada pasien yes ini untuk membuat CRUD front end-nya gitu. Ini pendefinisiannya sama menggunakan useState dan useEffect. useEffect ini untuk menangani si pemanggilan API-nya, lalu kemudian kalau useState ini untuk mengelola state yang ada di React-nya gitu. Lalu kemudian di sini ada Axios di sini tuh untuk melakukan permintaan gitu, untuk melakukan permintaan ke database. Contohnya kayak ngirim, kayak tadi post gitu, kemudian kayak tadi manggil gitu, get gitu, kayak gitu. Lalu di sini ada pendefinisian pasien ya, yang isinya itu terdiri dari definisian inisial data-data kayak inisialisasi, pokoknya kayak data-datanya itu variabel itu didefinisikan terlebih dahulu di sini. Nah, ini ada data table itu buat kayak ketika nanti kapan dia si table pendaftar itu kapan dia muncul dan kapan dia nggak muncul gitu. Jadi di mana dia muncul, di mana dia nggak muncul kan gitu. Kemudian ini nama, usia, jenis, alamat, deskripsi ini buat nampilin datanya ya. Kemudian ini mah nama itu nampilin data isi datanya gitu. Lalu kemudian selected ID ini tuh buat memanggil sama aja, memanggil ID cuman kayak beda variabelnya aja gitu. Jadi biar tidak keliru gitu sama variabel-variabel yang lainnya kayak gitu. Ini juga selected data ada itu disimpannya itu di detail. Kalau data ini tuh disimpannya itu di apa namanya di data biasa gitu, di form di ya pemanggilan data selain digital gitu. Lalu kemudian ada software di sini mendefinisikan bahwa nantinya itu untuk kapan dia menampilkan form, kapan dia enggak gitu. Kemudian edit mode juga, kapan dia ngedit juga, kemudian kapan dia enggak. So detail juga sama, kemudian so tambah di sini tuh masih itu apa namanya? So tambah tuh home kayak home tampilan awal add no add gitu. Kapan dia di mereka, kapan dia tampil, kapan dia enggak. Kemudian ini kan tambah usia sama kurang usia karena si usianya itu menggunakan buttonnya increment dan decrement, maka ada increment sama decrementnya gitu. Tambah kurang ketika dia mengklik button tambah, maka dia akan menambah gitu. Kalau misalkan button kurang, maka dia akan berkurang begitu. Nah, ini buat nampilin Axios ini pemanggilan API tadi. Nah, ini tuh buat get, ini metodenya itu get, maka ini linknya itu API-nya. Nah, ini tuh slash aplikasi ini tuh yang ada tadi di router di backend yang di dalam function routers itu. Nah, maksud penjelasan tadi saya apa membicarakan Axios buat ini di sini. Nah, kemudian dan respon kemudian, nah ini Sofit ketika kapan dia muncul gitu si formnya itu ketika dia apa namanya menampilkan ya kayak kapan dia tampil, kapan dia enggak, true false-nya itu kayak gitu. Contohnya juga sama aja. Kemudian ini case untuk penanganan error ya. Nah, ini ini pendefinisian reset form. Reset form ini ketika buat ketika nanti dia setelah meng-end, maka si datanya itu jadi hilang gitu. Jadi nge-reset sendirinya. Jadi si datanya itu kosong lagi kayak gitu. Setelah meng-end kosong lagi kayak gitu.
Kemudian ini handle data klik ini ketika nanti si button daftarnya itu diklik maka muncul kan dia apa sih yang muncul ketika nanti si button daftar diklik itu gitu. Nah, set tabel, ini, nah, tambah, nah, kayak gitu. Terus ini ada handle submit ketika nanti mengsubmit sih save datanya gitu maka nanti akan ngepost data tersebut ketika setelah di add kemudian di save nanti maka akan ngepost ke dalam database-nya dan nama usia dan deskripsi kayak gitu. Nah ketika nanti berada di edit mode maka akan memanggil si handle update gitu. Yang nanti akan ada di bawah si isi dari handle update itu apa. Nah, kalau misalkan dia berada bukan dari edit mode, maka dia akan menampilkan si data edit. Nah, post yang tadi, uh, kemudian ini get melihat data tersebut, mengambil data terbaru setelah menambahkan data baru. Gitu. Lalu kemudian ada handle ID. Handle ID ini ketika nanti di tabel ada quick detail, gitu. Nah, maka akan memunculkan data berdasarkan ID tertentu yang tadi menggunakan get ID di backend-nya tadi. Nah, kemudian ini juga kapan dia table muncul atau enggaknya kayak gitu. Lalu kemudian ini juga sama ketika nanti dia detail ID. Nah kemudian ketika nanti data itu berdasarkan ID maka akan menampilkan si ID. Nah ini berdasarkan ID tersebut gitu. Jadi nampilin get ID yang tadi router di router backend-nya. Nah ini alamatnya API, kemudian slash pasien, kemudian slash ID. Lalu kemudian ketika si ID-nya itu tidak sama dengan nol dan ID-nya itu tidak sama dengan undefined gitu, maka akan memunculkan si data berdasarkan ID tersebut. Kemudian ada handle update di situ untuk menghandle si ketika dia nanti mengupdate gitu. Nah, maka akan mengupdate datanya nama, usia, jenis kelamin, alamat, deskripsi gitu. Nah, kemudian memanggil nanti ini di input gitu. Nanti sesuai dengan tadi yang di router API, pasien, ID. Tapi ini kalau di situ aku bedain nama variabelnya jadi sesuaiin sama yang data-data di bawahnya. Kemudian nanti mengupdate gitu. Nah, kemudian diambil lagi data barunya itu. Lalu kemudian ada handle edit di sini untuk menghandle ketika nanti dia diedit kan dia ini set nama set ini. Nah ketika nanti formnya gitu. Jadi ketika nanti dia diedit maka si data yang sudah diedit itu tampil lagi kemudian bisa diedit gitu. Kemudian ini juga show table kapan dia muncul dan kapan dia bukan create edit mode kayak gitu. Kemudian ketika dia nggak ada si data itu data tersedia. Kemudian handle delete di sini berdasarkan ID juga ya, sama berdasarkan ID, tapi namanya itu aku bedain dari set ID karena banyak ID yang bertabrakan gitu. Jadi si nama ID-nya itu sama gitu. Jadi bingung ini mana ID mana gitu. Begitu. Jadi aku bedain aja. Kemudian ketika handle itu ketika dia akan menghapus maka dia akan ada alat dulu akan ada apakah anda yakin ingin menghapus pasien ini gitu. Jadi ada kayak keterangan bahwa dia tuh yakin nggak gitu akan menghapus. Kalau misalkan cancel maka dia nggak bisa nggak jadi. Kalau misalkan dia yakin oke gitu maka dia akan menghapus serius. Nah ininya sesuai dengan routers yang di itu tapi aku bedain nama variabelnya sama kayak yang di atas. Kemudian ada penanganan error juga. Nah, untuk ininya, kalau tadi penanganannya, kalau ini tuh kayak si menampilkan formnya, terus menampilkan card-nya, terus menampilkan apa-apa yang kayak menampilkan buttonnya, kayak gitu. Kalau itu tuh functionnya, kalau ini tuh kayak tampilan-tampilnya aja. Nanti dipanggil, nanti di sini tuh memanggil data-data yang ada di atas ini. Lalu ini nah di return ini di sini tuh ada session yang menampilkan front-end-nya yang kayak form, kayak tabel, kayak gitu-gitunya disimpan di sini. Kalau tadi yang handle-nya itu fungsinya kayak fungsi-fungsinya. Kalau misalkan ini tuh kayak yang nampilannya kayak form kayak gitunya. Jadi di situ ada pertama tuh session pasiennya, session keseluruhannya itu buat agar
sesi bersama tuh pasien itu kayak mengatur beban-bebannya juga. Lalu kemudian ada session di dalam session pasien tuh ada session lagi di dalam itu ada tambah, ada pendaftar, ada kayak detail kayak gitu-gitu. Nah, yang ini tuh session tambah di sini tuh session dan yang ada buttonnya buttonnya itu ketika nanti dia akan mendaftar gitu. Jadi di session ini. Kemudian ini sesi daftar itu memanggil fungsi yang di atas tadi yang ketika dia daftar, ketika dia nge-add, maka dia akan masuk ke maka sesuai dengan data yang tadi apa sih yang akan ditampilkan ketika dia ngeklik add tersebut gitu. Nah, kemudian ini tambahannya itu tampilan home awalnya gitu, tampilan home add-nya terlebih dahulu kayak gitu di atas itu. Lalu jadi ditampilin kemudian yang ada ditampilin ini kemudian button ada button data. Ketika setelah mengklik daftar gitu, masuk ke form pendaftar gitu. Jadi ketika kita sudah mengisi daftar, kemudian save, lalu masuk ke list pendaftar, list tabel pendaftar gitu. Ada siapa saja sih yang udah daftar di sini gitu. Ini tuh kemudian nih tabelnya itu di true jadi dia muncul. Kemudian tabel ya karena di dalam isinya itu terdapat tabel gitu. Jadi lalu kemudian ini isinya itu disimpan di dalam data maps ya. Kemudian terdapat button update, delete, dan detail. Lalu ketika dia klik update maka akan masuk ke dalam handle edit gitu. Jadi ke dalam form edit gitu, form update sama aja. Kemudian ketika delete maka akan ketika di klik delete maka akan tadi menampilkan tadi apakah Anda yakin akan menghapus menampilkan itu. Kemudian ketika dia off maka si tabelnya itu berkurang gitu. Jadi berkurang satu jadi kehapus gitu. Lalu kemudian detail ini memanggil handle ID klik tadi ketika dia mengklik detail berdasarkan ID tersebut, maka dia akan menampilkan data-data dari sesuai dengan ID tersebut, ID yang dikliknya. Lalu kemudian ada button di dalam tabel pendaftar tersebut ada button back yang akan mengarah ke sesi daftar awal. Nah, kemudian session mengupdate atau membuat formnya gitu, mengisi formnya, add formnya kayak gitu. Ketika dia di sini tuh menampilkan kapan sih gitu dia si formnya itu kapan dia muncul ketika akan mengupdate maka muncul form ini, ketika akan meng-add maka muncul form ini gitu. Jadi isinya tuh form-form awal, data-data awal yang akan mengisi data-datanya gitu kayak gitu. Kemudian di post lalu masuk ke database-nya kayak gitu. Nah, ini Snowflake dia muncul kayak tadi lalu kapan dia muncul, kapan dia enggak. Kemudian ini disimpan di Snowflake. Ini lalu kemudian ini pengaturan background kayak gitu, kemudian kolom, kemudian margin kayak gitu. Kemudian edit mode ketika berada dalam edit mode maka update data gitu. Kalau misalkan bukan maka silakan daftar ketika dia berada di halaman add. Lalu kemudian ini formnya itu form kalau ini tuh hendak singkatan dulu. Kalau misalnya itu masuk ke formnya ketika dia nanti si formnya itu udah disubmit, udah diisi semua, nah kemudian dia akan disubmit atau di save gitu. Nah maka dia akan mengpost ke datanya itu ke database, kemudian nanti akan dimunculkan di tabel pendaftar yang berada di atas ini. Akan memunculkan ini setelah meng-save dari form ini, mengklik button save atau update yang berada di form ini. Nah, ketika dia di dalam ini tuh buttonnya itu ketika dia berada dalam edit mode maka dia akan mengupdate misalkan maka akan si buttonnya itu akan berubah gitu namanya jadi update. Kemudian nanti akan masuk juga ke handle update kalau misalkan save
ini kalau misalkan men-set mendaftar, maka akan save, kemudian akan masuk ke handle, diambil dari handle submit gitu, kayak gitu. Nah, terus ini button cancel-nya juga kalau misalkan dia ketika di edit mode maka akan ini set table-nya kayak gitu-gitunya, klik tengahnya true false-nya, lalu kemudian S-nya kapan dia muncul dan enggak kayak gitu. Lalu kemudian ada session detail. Session detail ini ketika nanti kita mengklik detail maka akan memunculkan data-data ini. Nah, ini tuh selected data, kemudian selected data ID kayak gitu-gitu. Jadi nama variabel itu aku bedain biar bisa ini tuh bagian mana sih, ini tuh bagian mana sih gitu. Nah, ini ketika data dan tidak sama dengan bukan table, kemudian tidak sama dengan bukan dalam edit mode juga, maka akan muncul detail gitu. So detail ini munculin gitu. Lalu kemudian ini background, ini pengaturan backgroundnya, lalu kemudian ini pengaturan headingnya, kemudian ini card body ini di dalam itu di dalam ketika nanti klik detail di pendaftar itu maka akan muncul daftar detail pendaftarnya gitu. Jadi kayak ID, nama kayak gitu, kemudian ada button delete, ada button update, kemudian ada button back kayak gitu. Kalau misalkan update akan mengupdate datanya, akan mengupdate disuruh mengupdate data. Kalau misalkan delete akan menghapus datanya. Kalau misalkan back akan kembali ke daftar tabel pendaftar kayak gitu. Kemudian ini footernya dipanggil di secara keseluruhan biar nanti setiap sesinya itu ada footer sama navigation gitu. Nah, tampilannya itu seperti ini ya. Navigation itu terdiri dari home tentang layanan sama daftar. Kemudian ini ada footernya itu create by Spinner ID 2008. Ini tuh mengeling ke Instagram ya, tapi enggak ditampilin kayak teks dekorasi gitu. Nah, kemudian ini yang teks berjalan ini yang tadi ada di hero, tadi yang diatur kayak use type, use effect gitu. Kemudian animation teksnya juga. Kemudian selain home, ada juga tentang ini. Nah, itu cuma pengenalan tentang puskesmas ini aja. Lalu kemudian ada layanan kegiatan peresmian pas gedung barunya itu. Kemudian ada pelayanan, ini tuh menggunakan transition ya. Si card-nya itu ke depan gitu kalau misalkan diklik. Nah, kemudian ini ada kunjungan ke blog-blog kayak gitu. Selanjutnya ada pendaftaran online. Di sini ketika kita klik daftar itu akan mengarah ke form pendaftaran gitu. Jadi di sini tuh nanti kemudian setelah daftar akan melihat data diri. Kemudian akan ada detail, delete, dan update gitu. Nah, sudah kita coba, misal kita daftar. Nah, daftar, misal kita namanya itu Siti Nur Aini. Kemudian 19 tahun. Nah, kemudian jenis kelaminnya itu perempuan, kemudian alamatnya itu misal Majalengka, kemudian deskripsinya itu panas. Nah, kalau misalkan klik save maka akan menyimpan, kalau misalkan klik cancel maka akan kalau misalkan klik cancel maka akan ke halaman ini gitu, halaman ini lagi. Nah, kalau misalkan daftar lagi maka reset gitu, tadi reset formnya kayak gitu. Misal kita daftar lagi Siti Nur Aini misal. Lalu misal usianya itu 19 tahun, jenis kelaminnya itu perempuan, alamatnya itu Majalengka, kemudian deskripsinya itu panas misalkan. Nah, kemudian ketika klik save, maka akan menyimpan data tersebut. Coba save, kemudian oke. Nah, datanya itu masuk itu ya. Jadi Siti Nur Aini 19 tahun, perempuan, Majalengka, panas. Nah, kemudian kita lihat di localhost-nya. Nah, ininya masuk Siti Nur Aini 19 ke Majalengka panas gitu. Setelah itu ini kalau misalkan back ini mengarah ke pendaftaran tadi, kalau misalkan kita lihat detailnya. Nah, detailnya itu ada ID-nya 96, namanya Siti Nur Aini, usianya 19, jenis kelaminnya perempuan, alamatnya Majalengka, kemudian disebutnya panas. Nah, ini tuh bisa update juga, kemudian bisa delete juga. Kemudian back akan kembali ke tabel ini. Lalu kemudian misal kita akan mengupdate data. Nah, misal namanya itu jadi Siti Nur Aini kecil gitu. Nur Ain kecil, kemudian usianya jadi 18 tahun, maka ininya tetap, kemudian Majalengka, kemudian Majalengka tetap, kemudian panas dan flu misal. Nah, maka akan mengupdate gitu. Ketika kita klik update, maka oke. Nah, maka akan mengupdate datanya itu menjadi 18, Majalengka, panas dan flu ini jadi kecil. Lalu kita akan lihat di database-nya, nah akan update juga 18 Majalengka, panas dan flu gitu. Kemudian
ini tuh bagian pendaftar ini tuh bagian yang tabel tadi ya, yang nah ini pendaftar, kemudian tadi yang form itu bagian form itu yang ini formnya, selanjutnya yang detail ini. Kemudian setelah mengupdate data kita lihat lagi detailnya. Nah, sebenarnya titik ininya jadi kecil, kemudian usianya jadi 18, kemudian P Majalengka ini tetap ya karena tidak diubah. Kemudian panas jadi flu gitu, panas dan flu. Nah, kemudian tadi batch ini udah, kemudian kita melakukan update lagi, misal si ininya itu jadi gede lagi, misal usianya itu bisa jadi 17 tidak. Nah, kemudian jisamnya misal tetap, kemudian Alfa Majalengka, kemudian deskripsinya itu panas misal dan meriang misalkan. Nah, saya klik update, maka oke. Nah, maka jadi ini tuh jadi 17, kemudian Majalengka, panas dan meriang. Nah, kita lihat di database-nya. Uh, nah, jadi artinya jadi 17, jadi panas dan meriang. Lalu kemudian setelah update, kemudian setelah detail juga, kemudian kita mendelete, misal kita nyoba delete yang ini, maka akan ada alert gitu nih. Apakah Anda yakin ingin menghapus pasien ini? Kalau misalkan cancel, jadi tidak jadi menghapus. Kalau misalkan oke, maka akan menghapus. Oke, nah jadi akan berkurang. Kalau misalkan kita akan mencoba menghapus delete yang di detail, kita coba yang ini aja yang udah ada. Kemudian misal ini akan mencoba delete ini, maka ini juga sama aja. Akan yakin ingin menghapus versi ini, maka ketika cancel ini udah jadi. Kalau misalkan delete lagi, kalau misalkan oke, maka akan menghapus datanya gitu. Nah, jadi gak ada XML-nya. Kemudian back ini akan mengarah ke pendaftaran online ini. Sekian video penjelasan dan demo pembuatan website dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.